Selamat datang kembali dalam penjelajahan kita yang kali ini akan mengungkap rahasia salah satu fenomena alam paling unik di planet ini. Terletak di tengah Samudra Atlantik Utara, Laut Sargasso. Nama yang cukup asing di telinga kita, tapi ternyata memikat banyak perhatian ilmuwan, pelaut, dan penjelajah selama berabad-abad. Sekarang, mari kita menyelami lebih dalam keunikan, misteri, serta penemuan terbaru yang ada di laut tanpa garis pantai ini. Chapter 1. Geografi unik Laut Sargasso. Tidak seperti lautan lainnya yang dibatasi oleh daratan, Laut Sargasso adalah anomali yang menantang pemahaman manusia. Laut Sargasso adalah satu-satunya laut di dunia yang tidak berbatasan dengan daratan. Laut Sargasso dikelilingi oleh sistem arus besar yang membentuk lingkaran raksasa. Batas-batasnya ditentukan arus laut yang mengelilinginya, dimulai dari arus Teluk atau Gulf Stream di barat, arus Atlantik Utara di utara, arus Canary di timur, dan arus Khatulistiwa Atlantik Utara di selatan. Keempat arus yang mengelilingi Laut Sargasso merupakan bagian dari sistem pusaran samudra. Keberadaannya ini membuat Laut Sargasso terisolasi dari laut lain di sekitarnya. Pusaran samudra yang arusnya mengelilingi Laut Sargasso dikenal sebagai pusaran Atlantik Utara, yang pergerakan pusarannya searah jarum jam. Laut Sargasso ini sebagian besar berada di luar batas yurisdiksi negara manapun. Perairan ini dikenal dengan ketenangannya yang sangat kontras dengan arus kuat di sekitarnya. Airnya yang jernih dan berwarna biru tua yang tembus pandang hingga kedalaman 200 kaki atau sekitar 60 meter. Laut Sargasso memiliki tingkat salinitas atau kadar garam yang tinggi, menjadikannya sebagai wilayah laut paling asin di wilayah Atlantik Utara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya salinitas Laut Sargasso. Suhu laut yang tinggi menyebabkan tingkat evaporasi di Laut Sargasso juga tinggi. Selain itu, lokasinya yang terisolasi dari daratan membuat Laut Sargasso hampir tidak memiliki jalur masuk air tawar yang dapat mengurangi tingkat keasinannya. Laut ini jauh dari sungai-sungai daratan maupun air dari es yang mencair. Chapter 2. Ekosistem yang kaya dan unik. Nama Sargasso berasal dari rumput laut Sargassum yang mendominasi permukaan laut ini. Tidak seperti rumput laut lainnya yang tumbuh di dasar lautan, rumput Sargassum bersifat holopelagik, mengapung bebas dan berkembang biak secara vegetatif di laut lepas. Hal ini membuat Laut Sargasso menjadi semacam pulau terapung di tengah samudra luas. Spesies rumput ini sudah pernah disebutkan oleh Columbus dalam catatan harian ekspedisinya pada tahun 1492. Ketika melihat rumput Sargassum, Columbus menceritakan bahwa dia bersama kru kapalnya merasa ketakutan karena sedang terdampar di lautan selama 3 hari dengan kondisi tak berangin. Mereka tahu rumput laut biasanya merupakan salah satu tanda bahwa kapal sudah berada dekat dengan daratan, tapi kenyataannya tak ada daratan di sekitar mereka. Kondisi ini pun membuat mereka khawatir, karena tumbuhan itu pun berpotensi menjerat dan menyeret mereka ke bawah air. Catatan Columbus dan krunya ini diceritakan secara turun-temurun. Karena itu, banyak orang yang menganggap bahwa Laut Sargasso sebagai tempat yang berbahaya dan misterius. Walaupun begitu, hamparan Sargassum ini menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Lebih dari 600 spesies diketahui hidup di antara rumput laut ini, termasuk berbagai spesies hewan-hewan yang terancam punah, seperti belut Amerika, ikan marlin putih, dan hiu porbigal. Mereka menjadikan rumput Sargassum sebagai tempat berlindung dan berkembang biak. Bahkan, spesies-spesies penyu laut yang terancam punah seperti penyu hijau, penyu sisik, penyu tempayan, dan penyu kempi juga berlindung di Laut Sargasso. Anak-anak penyu yang baru menetas tinggal dan berlindung di rumput Sargassum serta menjadikannya sebagai sumber makanan. Selain itu, ada juga ikan kecil, iting, dan udang yang menggunakan Sargassum sebagai tempat berlindung dan juga untuk mencari makan. Laut Sargasso pun menjadi jalur migrasi yang menguntungkan. Hewan-hewan yang melakukan migrasi seperti ikan tuna, burung, beberapa spesies hiu dan pari bergantung juga pada Laut Sargasso. Laut tenang ini menjadi salah satu penyedia makanan bagi mereka. Chapter 3. Peran penting dalam siklus hidup belut Atlantik. Sebuah spekulasi yang telah menjadi misteri selama lebih dari 100 tahun akhirnya terpecahkan. Para peneliti akhirnya membuktikan bahwa belut Amerika benar-benar bermigrasi ke Laut Sargasso untuk bereproduksi. Sebuah tim yang dipimpin oleh Profesor Julian Dodson
dari University Laval dan Martin Castagne dari Fisheries and Ocean Canada melaporkan telah menetapkan rute migrasi spesies tersebut. Wilayah perairan itu telah lama diduga sebagai tempat berkembang biaknya spesies tersebut. Rincian mengenai bukti ilmiah yang menyelesaikan misteri seabad itu telah diterbitkan dalam jurnal Nature Communication. Pertemuan ini mengakhiri dugaan lebih dari 100 tahun mengenai rute migrasi dan lokasi satu-satunya situs reproduksi belut Amerika. Larva belut telah diamati di Laut Sargasso sejak 1904. Menunjukkan bahwa spesies tersebut berkembang biak di daerah itu. Akan tetapi, tidak pernah ada belut dewasa yang terlihat di bagian Samudra Atlantik itu. Sebelumnya, banyak ekspedisi telah dilakukan dengan tujuan untuk menangkap belut di tempat berkumpulnya secara misterius larva-larva itu. Namun semuanya gagal. Perkembangan pemancar satelit yang canggih baru-baru ini membuka peluang baru bagi para peneliti. Julian Dodson dan timnya menempelkan pemancar ini pada 22 belut yang ditangkap di Nova Scotia dan 16 belut dari muara sungai St. Lawrence. Dalam minggu-minggu berikutnya, 28 pemancar ini muncul kembali di berbagai wilayah Atlantik dan mengirimkan data yang telah mereka rekam. Analisis data mengungkapkan bahwa semua belut mengadopsi jalur dan pola migrasi yang serupa. Di dekat garis pantai, mereka tampaknya menggunakan tingkat salinitas dan suhu untuk menemukan laut lepas. Seekor belut memberikan data segmen laut dari migrasi tersebut. Pemancarnya menunjukkan bahwa dia berbelok ke selatan saat mencapai tepi landas kontinen dan langsung menuju ke Laut Sargasso. Dalam 45 hari, belut ini ditangkap di Provinsi Quebec setelah menempuh jarak 2.400 km. Ini menunjukkan adanya mekanisme navigasi yang mungkin didasarkan pada deteksi medan magnet. Berdasarkan rute yang direkonstruksi dalam studi ini, para peneliti menyimpulkan bahwa migrasi belut Amerika atau Anguilla rostrata dilakukan dalam dua fase. Fase pertama di atas landas kontinen dan di sepanjang tepinya di perairan dangkal. Sedangkan fase kedua di perairan yang lebih dalam, lurus ke selatan menuju area pemijahan. Setelah menetas, larva belut memulai perjalanan panjang mereka kembali ke perairan tawar, tempat asal orang tua mereka. Penemuan ini bukan hanya sekedar memecahkan teka-teki ilmiah, tetapi juga membuka jendela baru untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan misterius belut Amerika dan mekanisme navigasi mereka yang luar biasa. Chapter 4. Ancaman modern terhadap Laut Sargasso. Lokasi Laut Sargasso yang unik tak hanya membawa keuntungan, namun juga memberikan dampak negatif bagi laut tersebut. Laut yang jernih dan tenang ini kaya akan rumput laut sargassum, yang akhirnya menjadi tempat berlindung dan tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan laut. Sayangnya, sampah-sampah plastik dan mikroplastik pun terjebak di laut ini dan mencemari Laut Sargasso. Selain itu, adanya aktivitas pelayaran, pembuangan bahan kimia, penangkapan ikan berlebihan, polusi dari puing-puing yang mengapung, dan perubahan iklim bisa mencemari Laut Sargasso. Ditambah adanya arus laut yang mengelilinginya, menyebabkan akumulasi sampah plastik di perairan ini. Sampah-sampah terbawa arus, lalu terkumpul semuanya di perairan tenang Laut Sargasso. Penelitian terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah mikroplastik yang terperangkap di antara rumput Laut Sargassum, yang bisa mengancam ekosistem unik ini dan juga spesies yang bergantung padanya. Dari sampel yang mereka ambil, sampah di Laut Sargasso sempat berjumlah lebih banyak daripada yang ditemukan di Great Pacific Garbage Patch. Perlu diketahui bahwa Great Pacific Garbage Patch merupakan pusaran yang dikenal penuh dengan genangan sampah. Dengan berbagai peristiwa itu, sebuah studi yang diterbitkan pada 8 Desember 2023 menemukan fakta bahwa Laut Sargasso menjadi lebih hangat, lebih asin, dan lebih asam sejak pencatatan dimulai pada tahun 1954. Chapter 5. Mitos, legenda, dan kisah misterius. Selama berabad-abad, Laut Sargasso juga dikenal karena misteri yang mengelilinginya. Banyak kapal yang telah hilang di perairan ini, dan beberapa teori mengatakan bahwa rumput laut yang menyelimuti perairan ini bisa mengganggu navigasi, sehingga menyebabkan kapal menjadi terjebak tanpa arah. Lautan Sargasso juga menjadi tempat yang paling mengerikan dalam beberapa cerita rakyat, dan juga novel-novel klasik, seperti The Call of the Wild, karya H.P. Lovecraft. Ketidakpastian dan ketenangan perairan ini telah memberikan reputasi sebagai salah satu laut yang penuh dengan misteri dan bahaya yang tersembunyi. Bahkan, Laut Sargasso sering dikaitkan dengan legenda kapal hantu.
termasuk kisah kapal tanpa awak yang ditemukan terapung di perairannya. Salah satu kisah terkenal adalah tentang kapal SS Ellen Austin yang dilaporkan bertemu dengan kapal tanpa awak di sekitar wilayah Sargasso pada abad ke-19. Meskipun kisah ini lebih bersifat legenda dan sulit diverifikasi kebenarannya, catatan-catatan tentang kejadian ini muncul dalam berbagai literatur maritim. Beberapa laporan dari pelaut dan penjelajah abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebutkan penemuan kapal tanpa awak di Laut Sargasso. Kapal-kapal ini sering ditemukan dalam keadaan utuh, tapi ditinggalkan oleh awaknya tanpa penjelasan yang pasti. Contohnya kisah tentang kapal Mary Celeste. Meskipun tidak ditemukan di Laut Sargasso, sering dikaitkan dengan fenomena serupa yang terjadi di wilayah ini. Arsip maritim dan catatan historis dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 pun menyebutkan insiden kapal tanpa awak di Laut Sargasso. Contohnya, ada laporan tentang kapal dagang yang ditemukan terapung tanpa awak dengan muatan dan peralatan yang masih utuh. Namun, banyak dari laporan ini tidak memiliki bukti fisik yang kuat dan lebih bersifat anekdotal. Meskipun laporan modern kapal tanpa awak di Laut Sargasso sangat jarang, tapi beberapa peneliti dan penulis terus menyelidiki fenomena ini. Chapter 6. Upaya konservasi dan penelitian terkini. Kesadaran akan pentingnya Laut Sargasso telah mendorong berbagai inisiatif konservasi, bekerja sama untuk melindungi ekosistem unik ini dari ancaman, seperti dari polusi plastik dan perubahan iklim. Penelitian terbaru difokuskan pada pemahaman lebih lanjut tentang peran Laut Sargasso dalam siklus karbon global dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Salah satu upayanya adalah membentuk Sargasso Sea Commission atau Komisi Laut Sargasso pada Deklarasi Hamilton tahun 2014. Deklarasi itu menetapkan pentingnya ekologis dan biologis Laut Sargasso. Selain itu, mereka mengungkapkan gagasan bahwa Laut Sargasso memerlukan tata kelola khusus yang berfokus pada konservasi. Meskipun Laut Sargasso sebagian besar berada di luar batas yurisdiksi negara manapun. Laut Sargasso adalah contoh luar biasa dari keanekaragaman dan keunikan alam. Meskipun dikelilingi oleh misteri dan tantangan, perairan ini tetap menjadi bagian penting dari ekosistem global. Melalui penelitian dan upaya konservasi, kita dapat memastikan bahwa Laut Sargasso terus menjadi tempat keajaiban alam yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.